is fundamental. Izinkan saya untuk melakukan share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Mohon responnya. Belum Pak. Ya, Pak. Sudah? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Jadi kita sama-sama akan belajar. Kalau teman-teman membuka laporan keuangan, gitu ya, itu apa yang harus dilihat? Apa aja faktor-faktor yang menentukan bahwa perusahaan ini bagus atau enggak? Ya, ini saya rasa agak sedikit berbeda ya dengan apa yang di mungkin mata kuliah teman-teman akan lebih lengkap ya di kampus gitu. Tapi di sini kita akan lihat aplikasinya seperti apa ya. Jadi metode praktis dalam membaca laporan keuangan ya. Nah, jadi ya mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa disiapkan pertanyaannya ya terkait laporan keuangan, tapi mungkin kita kaitannya atau cakupannya adalah di Bursa Efek ya. Gimana cara membaca laporan keuangan di perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek yang bisa kita beli gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat definisinya, apa sih akuntansi itu ya? Apa sih laporan keuangan? Ya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan itu menjalankan aktivitas usahanya, semua laporan, semua aktivitas yang terkait dengan perusahaan, laporan keuangannya itu dicatat di sini, gitu ya. Jadi dengan melihat ini kita bisa tahu ini kinerja perusahaan itu seperti apa, bagus atau enggak ya. Jadi tujuannya itu. Nah, berikutnya apa aja poin-poinnya gitu ya. Laporan keuangan ini meliputi apa aja ya. Jika kita lihat dia pertama dari sisi karakteristik ya. Laporan keuangan ini berfungsi untuk melihat bagaimana karakteristik dari perusahaan itu. Ya, ketika perusahaan ini menjalankan bisnis, itu karakteristik perusahaannya bagaimana? Ya. Nah, karakteristiknya maksudnya bagaimana? Perusahaan itu kan ada uang masuk, ada uang keluar ya. Jadi kan namanya bisnis gitu ya. Nah, bagaimana perusahaan bisa menjalankan aktivitas operasionalnya sehari-hari? Nah, itu bisa kelihatan di laporan keuangannya ya. Nah, jadi menilai karakteristiknya itu biasanya patokannya adalah 3 hal ini ya. Kita bisa melihat bagaimana perusahaan mampu membayar kewajiban jangka pendek atau namanya likuiditas. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan ya. Jadi istilahnya profitabilitas, profit. Ini perusahaan bisa menghasilkan keuntungan enggak? Yang ketiga, kita ingin melihat bagaimana perusahaan bisa membayar kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Ini yang dimaksud dengan solvensi. Sebentar, saya akan coba lihat pointernya. Nah, ini ya. Jadi karakteristik perusahaan tuh biasanya ini 3 hal ini ya. Walaupun ada beberapa hal lagi ya terkait aktivitas, kemampuan perusahaan untuk menjual barang ya, perubahan uang menjadi barang menjadi uang, sama yang terakhir rasio pasar ya. Tapi intinya adalah dengan laporan keuangan kita bisa melihat bagaimana karakteristik perusahaan itu dalam menjalankan usahanya. Nah, kita sebagai investor penting banget untuk mengetahui hal ini ya. Kita tuh beli perusahaan, kita harus memastikan perusahaan kita punya itu adalah perusahaan yang bagus dan menghasilkan keuntungan. Itu yang ingin kita ketahui ya, gimana cara dia menghasilkan keuntungan. Nah, berikutnya laporan keuangan itu juga bisa digunakan sebagai alat perbandingan ya. Jadi ketika perusahaan menyajikan laporan keuangan, ini fungsinya perusahaan itu bisa dibandingkan atau kita bisa ukur ya. Kita bisa ukur kemampuan perusahaan ini dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, bagaimana perbandingannya ya? Caranya itu ada 3 ya. Cara membandingkan laporan keuangan itu yang pertama intra-company, jadi perusahaan di dalam perusahaan. Contoh, misalnya ada perusahaan yang punya banyak anak perusahaan gitu ya. Kayak misalnya Telkom gitu. Telkom itu kan anak usahanya ada banyak banget ya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan antara anak perusahaan dengan anak perusahaan lainnya, ini bisa melalui laporan keuangannya gitu ya. Atau Pertamina, misalnya Pertamina itu kan anak perusahaannya banyak banget ya. Nah, jadi kita bisa bandingin tuh, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, kita melihat perbandingannya ya dengan membandingkan bagaimana perusahaan itu terhadap rata-rata di industrinya.
ya, industri. Jadi kalau kita lihat bisnis itu kan terdiri dari berbagai jenis pelaku ya. Ketika perusahaan memasuki sebuah industri, industri itu kan ada banyak pelakunya. Nah, jadi kalau kita ingin melihat laporan keuangannya berdasarkan industrinya, itu akan bagus. Gitu. Jadi perusahaan yang bagus itu bagaimana? Perusahaan yang bagus itu adalah ketika perusahaan ini menonjol jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenisnya. Gitu. Contoh, misal ada 3 perusahaan. Yang satu perusahaan ini bergerak di industri yang sama ya. Yang satu misalnya bergerak di yang satu misalnya untungnya 10 miliar, yang kedua untungnya 20 miliar, yang ketiga untungnya 100 miliar gitu kan. Yang 100 miliar ini kan paling gede jika dibandingkan dengan rata-rata industrinya. Jadi fungsi laporan keuangan itu kita bisa membandingkan ya perusahaan dengan industri sejenisnya. Contoh, belakangan ini lagi hype banget kalau Bukalapak mau IPO ya. Teman-teman gimana komentarnya? Apakah tertarik untuk beli IPO Bukalapak gitu ya? Nah, ternyata kalau teman-teman lihat analisis industrinya ya, Bukalapak itu cukup menarik ya. Kalau dibandingin sama Shopee, sama Tokopedia, sama Blibli dan sejenisnya marketplace-nya, teman-teman bisa lihat nggak? Ini Bukalapak nih posisinya ada di mana sih? Nah, jadi kalau kita ingin melakukan perbandingan seperti itu namanya kita lakukan rata-rata analisis industri ya. Bukalapak tuh di urutan nomor 3 ya. Urutan nomor pertama itu Shopee. Yang kedua itu Tokopedia. Yang ketiga baru Bukalapak. Permasalahannya adalah Bukalapak ini cuma 4% ya pangsa pasarnya. Pangsa pasar terbesar itu dari nomor 2 ke nomor 3 gitu ya. Dari Tokopedia ke Bukalapak ini selisih pangsa pasarnya jauh banget. Pangsa pasarnya Tokopedia itu sampai 40% ya. Ya sisanya Shopee, baru sisanya rame-rame itu Blibli, JDID ya dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat rata-rata industrinya itu bisa dengan laporan keuangan. Kemudian juga kita bisa menganalisis satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kita membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang berbeda itu juga bisa menggunakan analisis laporan keuangan, analisis fundamental. Caranya bagaimana? Cara menganalisis laporan keuangan umumnya terbagi menjadi 3 ya. Kita lakukan analisis secara horizontal, secara vertikal, atau menggunakan rasio. Jadi analisis horizontal ini bayangin garis horizontal, garis lurus ya. Jadi kita bandingkan antara satu periode dengan periode sebelumnya. Periode sekarang dengan periode 1 tahun sebelumnya, dengan periode 2 tahun sebelumnya, dan sebagainya. Jadi itu secara waktu. Nah, yang bagus itu bagaimana? Laporan keuangan yang bagus itu adalah dari waktu ke waktu dia selalu mengalami kenaikan. Misal nih, sekarang tahun 2021, tahun 2020 itu 2021 ini lebih tinggi daripada tahun 2020 gitu laba bersihnya. Misal ya kita ukur adalah laba. Kemudian tahun 2020 ini lebih besar daripada tahun 2019. Itu kan artinya bertumbuh ya. Nah, itu kita melihat antar periode itu namanya adalah analisis horizontal. Kalau analisis vertikal, ini ibarat garis lurus teman-teman ke bawah ya. Jadi kalau analisis vertikal itu dia membandingkan antara satu pos sama pos lainnya ya. Dia kan bentuknya garis lurus ke bawah gini ya. Ini kan biasanya kalau teman-teman lihat laporan keuangan, contoh laba rugi ya misalnya ya. Laba rugi itu kan isinya ada sales, apalagi COGS ya, apalagi dan sebagainya ya, ada laba kotor, ada laba operasional dan sebagainya. Kalau analisis vertikal ini dia membandingkan antara satu poin ini dengan poin di atasnya dalam laporan keuangan yang sama, gitu ya. Jadi ya biasanya ini kan paling bawah ini adalah laba bersih kan. Jadi kalau ingin ukur laba bersih terhadap total sales-nya, itu ya namanya NPM, net profit margin. Ini namanya adalah analisis vertikal. Jadi dia bentuknya kayak garis lurus gitu, membandingkan antara satu pos dengan pos lainnya. Kalau rasio ya, ini membandingkan antara laporan item-item di laporan keuangan, tapi dengan laporan keuangan yang berbeda ya. Contoh misalnya dengan aset ya. Misalnya nih ada rasio namanya return on equity ROE. Ini kan rumusnya kan perbandingan antara laba bersih ya, return laba bersih EPS ya terhadap ekuitasnya gitu ya. Terhadap ekuitas ROE. Ini kan ekuitas ini kan di laporan keuangan yang lain gitu. Jadi rasio ini adalah kita bandingkan satu hal dengan hal lainnya.
Inilah 3 cara untuk melakukan analisis laporan keuangan ya. Nah, laporan keuangan tuh ada berapa? Biasanya ada 5 ya. Ada 5 ya laporan keuangan. Itu yang pertama ini adalah neraca. Neraca ini menggambarkan kekayaan ya. Kaya atau enggak ini perusahaan. Banyak asetnya enggak ya. Definisi kaya itu apa sih? Kaya itu kan perusahaan yang punya banyak aset gitu ya. Nah, laba rugi ini untuk mengetahui perusahaan untung atau enggak. Untung atau tidak ya. Jadi dia menghasilkan laba atau enggak gitu. Arus kas ini duit masuk atau keluar ya. Jadi berapa banyak nih uang yang masuk sama yang keluar di perusahaan. Ini 3 laporan utama yang penting banget harus dikuasai oleh investor. Karena dari 3 hal ini kita langsung bisa melihat ya perusahaan ini langsung kelihatan ini jeroannya gitu. Langsung kelihatan nih perusahaan bagus atau enggak gitu. Yang nomor 4 itu ada namanya laporan perubahan modal. Ya. Atau laporan ekuitas. Laporan perubahan modal. Ini berisi tentang bagaimana pergerakan sahamnya ya, siapa pemilik sahamnya, semua berhubungan dengan ekuitas. Pemilik sahamnya siapa aja, jumlah lembar saham ada berapa dan sebagainya. Yang terakhir, ini namanya catatan kaki ya atau notes ya. Notes ini adalah informasi mengenai detail dari masing-masing item di laporan keuangan. Jadi catatan kaki ini biasanya penjelasan dari informasi yang ada di laporan keuangan. Tapi kita dari sisi investor, kita cuma membutuhkan intisarinya aja. Kita cuma membutuhkan 3 hal ini ya, rangkumannya nih. Ini 3 hal ini udah mewakili dari laporan keuangan ya. Pertama, kita harus tahu ini perusahaan punya banyak aset enggak. Sehingga makin banyak asetnya, makin besar peluang dia untuk menghasilkan keuntungan. Oke, makin besar keuntungannya, maka makin besar arus kasnya. Oke, makin besar arus kasnya, maka dividennya makin besar. Makin besar dividen, makin sejahtera investor. Jadi logika berpikirnya di situ ya. Gimana caranya kita mengetahui apakah perusahaan ini bagus atau enggak ya. Jadi tiga laporan ini yang harus teman-teman benar-benar kuasai. Neraca, laba rugi, dan arus kas. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang neraca ya. Apa sih yang dimaksud dengan neraca ya? Neraca jahanam gitu ya, bukan ya. Walaupun banyak yang kesel gitu ya, oh ini kok nggak balance gitu ya. Jadi neraca ini adalah menggambarkan laporan posisi keuangan gitu ya, atau laporan harta untuk mengetahui ini perusahaan hartanya seberapa banyak ya. Tadi saya bilang kaya atau enggak dia. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari 3 unsur, aset, liabilitas, dan ekuitas yang dihubungkan dengan persamaan sebagai berikut. Jadi, untuk mengetahui perusahaan ini hartanya berapa, harta itu kan kata lainnya adalah aset ya. Jadi, makin banyak asetnya, makin banyak hartanya, makin kaya ini perusahaan. Aset ini adalah penjumlahan dari modal dan hutang. Aset adalah penjumlahan dari modal dan hutang. Jadi kalau perusahaan itu baru didirikan atau misalnya teman-teman mau mendirikan usaha ya, mau mendirikan bisnis, itu kan modalnya bisa modal sendiri ya atau bisa modal pinjam teman ya. Jadi kalau modal sendiri kita dari sisi ekuitas dari sisi sini, tapi kalau pinjam ya dari sisi hutang ya. Nah, perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang komponen utamanya, komponen asetnya itu terdiri dari modal. Gitu ya. Jadi beberapa pelaku pasar atau analis merekomendasikan itu maksimal hutangnya cuma 33% ya. Sisanya 67% itu harus dari modal gitu. Jadi dominan aset itu harus dari sisi modal gitu. Artinya ini perusahaan modal sendiri ya, bukan modalnya ngutang ya. Kenapa penting? Kenapa penting perusahaan untuk lebih banyak modalnya? Karena kalau perusahaan punya asetnya banyak, tapi asetnya itu terdiri dari hutang, maka perusahaan bayar cicilannya banyak. Ya, kan konsekuensi dari hutang ini adalah cicilan bunga. Berapa persen dia harus bayar setiap tahun itu dari bunganya? Contoh, pemerintah kan sekarang lagi banyak banget ya menerbitkan obligasi, gitu. Itu kan artinya menerbitkan hutang. Nah, artinya kalau
hutang itu dibayar, hutang itu didapatkan gitu ya, diperoleh, itu kan dia harus bayar persentase. Misalnya nih, dalam bentuk persentase maksudnya, misalnya nih SBR 07 kemarin ya, itu hutangnya itu sekitar 6%-an gitu. Artinya setiap tahun dia harus bayar 6%. Itu kalau obligasi. Nah, kalau perusahaan bagaimana? Biasanya perusahaan lebih gede ya. Jadi obligasi perusahaan itu bisa berkisar antara 9 sampai 10% setahun. Artinya kalau perusahaan itu punya hutang banyak, bayar 10%, cicilannya itu kan memberatkan perusahaan gitu. Jadi idealnya perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang asetnya banyak, ya, asetnya besar, tapi sumber asetnya berasal dari modal. Ya, sumber asetnya berasal dari modal, bukan dari hutang. Ini perusahaan yang sehat. Kita sebagai investor langsung lihat ya, oh ini perusahaan asetnya banyak. Kemudian kita lihat lagi, asetnya ini sumbernya dari mana? Harus dari modal. Gitu. Neraca tidak menggambarkan nilai pasar dari perusahaan saat ini, tapi lebih tepatnya mempresentasikan nilai historical transaction yang dicatat pada biaya yang terjadi pada saat tersebut. Jadi neraca ini ya nggak menggambarkan nilai pasar gitu. Jadi kita akan menilai apakah perusahaan ini mahal atau murah itu nggak cukup dari neraca aja ya. Neraca ini menggambarkan kekayaan perusahaan, bukan nilainya, harganya ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini nanti teman-teman dalam membaca laporan keuangan ya, laporan keuangan pasti komposisinya seperti ini. Di sisi kiri ini adalah aset, di sisi kanan adalah aset ini terdiri dari apa gitu ya. Ini adalah total aset. Asetnya ini terdiri dari apa? Apakah dari hutang, apa dari modal ya. Jadi rumusnya begini. Nah, berikutnya aset itu terbagi menjadi dua ya. Ada aset lancar sama aset tetap. Aset lancar adalah untuk mengetahui, aset lancar adalah segala harta yang dimiliki perusahaan yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Itu yang bisa jadi duit dalam waktu cepat. Itu namanya aset lancar. Aset tetap adalah ya aset yang tidak bergerak ya, tanah, rumah, bangunan, kemudian yang sifatnya jangka panjang. Nah, jadi ini aset ya. Nah, dari aset ini itu pembiayaannya dari mana? Jadi ketika perusahaan punya aset lancar, punya aset tetap, sumbernya dari mana ya? Sumbernya dari dua ini. Ya, kalau dari sisi hutang, hutang itu juga terdiri dari dua, ada hutang lancar atau hutang jangka pendek. Ini adalah hutang yang wajib dibayar sebelum 1 tahun, ya, kayak supplier gitu ya, persediaan supplier dan sebagainya. Ini yang harus dibayar kurang dari 1 tahun. Kemudian ada hutang jangka panjang. Ini untuk membeli ya kayak perusahaan mau buka pabrik baru gitu ya, itu kan butuh dana tuh. Nah, perusahaan biasanya kan pinjam uang lewat bank atau menerbitkan obligasi ya. Nah, ketika dia menerbitkan obligasi otomatis itu harus dibayar atau dilunasi dalam jangka waktu tertentu di masa mendatang ya. Umumnya adalah 3 atau 5 atau 10 tahun gitu. Nah, berikutnya sumber pembiayaan bisa datang dari modal ya. Jadi bisa modal sendiri gitu ya, bisa modal orang lain ya. Modal sendiri itu ya kita masukin dana sendiri ya. Kalau modal orang lain itu bagaimana? Dengan menerbitkan saham gitu. Jadi ketika perusahaan menerbitkan saham itu dari sisi laporan keuangan yang bertambah adalah modal. Tapi ketika perusahaan menerbitkan obligasi atau perusahaan menerbitkan hutang ke bank, asetnya jadi tambah banyak, tapi asetnya berasal dari hutang ya, yang harus dibayar setiap tahunnya gitu, harus dilunasi. Kalau modal, kalau saham bagaimana? Kenapa perusahaan itu mau go public gitu? Kenapa? Karena perusahaan bisa mendapatkan pembiayaan, bisa dapat modal yang sangat banyak, tapi nggak harus bayar bunga. Jadi nggak ada beban dari sisi perusahaan. Cuma kewajibannya perusahaan wajib bagi hasil atau bagi keuntungan kepada pemegang saham ya. Konsekuensinya di situ. Bagi hasil kepada pemegang saham. Nah, ketika perusahaan menghasilkan keuntungan, ya, keuntungan ini juga akan masuk dari sisi modal yang namanya laba ditahan gitu. Jadi perusahaan kan dapat untung, untungnya ini akan masuk ke aset. Asetnya itu masuk dari sisi mana? Dari sisi modal di bagian laba ditahan. Jadi ini dasarnya ya, dasar dari neraca. Berikutnya, setelah kita detailkan ya, jadi apa aja sih komponen-komponen di neraca itu? Ya, tadi ada aset lancar ya atau aktiva lancar. Aktiva lancar ini isinya apa aja?
Ada cash, uang cash ya, ada surat berharga, ada piutang, persediaan, biaya dibayar di muka dan sebagainya. Aset tetapnya seperti apa? Kayak mesin, peralatan, bangunan dan tanah. Ya, ini aset yang tidak berubah, yang tidak bergerak. Nah, ada lagi aset yang nomor 3 nih. Aset berupa paten dan investasi ya. Nah, ini biasanya bagi perusahaan-perusahaan tertentu, aset paling besar perusahaan itu bukan di aset lancar, bukan di aset tetap, tapi di paten ya, paten sama brand. Ya, paten sama brand. Contoh, teman-teman ketika lihat laporan keuangan Apple, ya, tahu kan Apple ya yang produksi iPhone ya, itu nilai dari brand Apple-nya yaitu mengalahkan semua aset ini, ya. Brand Apple itu sangat sangat kuat gitu ya, brand MacBook gitu ya. Bahkan teman-teman tahu AirPods ya, yang headsetnya iPhone itu AirPods ya kalau saya tidak salah namanya, itu besar banget ya nilainya gitu. Nilai dari brandnya itu gitu. Paten kayaknya sekarang nih teman-teman, kan kita lagi pandemi ya, tahu nggak siapa aja produsen vaksin yang udah disetujui WHO ya? Ada Pfizer, ada Moderna ya, ada Johnson & Johnson, sama ada apa lagi, satu lagi ya, Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer, itu ya yang terkenal ya. Itu mereka harga sahamnya tahun kemarin itu cuma $10 ya per lembar. Sekarang berkat ditemukannya paten ini, paten vaksin itu, nilainya naik hampir ke $150 ya per lembar saham perusahaan-perusahaan vaksin ini. Jadi itu asetnya sumber dari paten ini ya. Nah, jadi itu adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ada investasi dan sebagainya ya. Jadi ini nilai dari perusahaan itu. Kemudian kalau dari kewajibannya bagaimana atau hutangnya bagaimana ya, tadi ada hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek apa aja contohnya? Hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar, sama short term notes ya. Kemudian kalau jangka panjang ya kayak hutang ke bank, biaya bangunan dan properti sebagai mortgage, ini artinya properti ya, atau cicilan tanah gitu. Kalau dari sisi modal, apa aja nih isinya nih modal? Yang pertama ada saham preferen, terus ada saham biasa, sama ada modal di setor, paid in capital, modal pendiri ya, founder, sama laba ditahan atau keuntungan yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Ini formatnya ya. Nah, berikutnya teman-teman akan lihat kondisi realnya ya. Jadi kondisi realnya seperti ini. Misal nih, ada aktiva sama kewajiban ya. Ini neraca ya. Perusahaan punya cash 6,6 juta, punya piutang 6,2 juta, persediaan 10 juta, total aktiva lancarnya adalah 22 juta ya, 22,8 gitu ya. Aktiva tetapnya ada apa aja? Ada tanah senilai 10 juta, bangunan 10 juta. Jadi kalau di total ya 20 juta nih total aset tetapnya. Maka total asetnya berapa ya? Aset lancar ditambah aset tetap itu adalah 42 juta. Nah, pertanyaannya 42 juta ini sumbernya dari mana? Pembiayaannya dari mana ya? Di sini kita lihat nih, ternyata 15 jutanya ini bersumber dari hutang jangka pendek senilai 10 juta sama hutang jangka panjang senilai 5 juta ya. Jadi di total 15 juta. Ya. Kemudian sumbernya dari mana lagi ya? Ini ada barang persediaan 20 juta sama laba yang tidak dibagi senilai 7,8 juta. Jadi kalau dijumlah sama-sama 42 juta. Tapi ini adalah perusahaan yang sehat. Kenapa? Karena ekuitasnya lebih besar daripada hutangnya. Yang nggak sehat itu adalah kalau dari sisi ini lebih besar ya daripada sisi ini. Gitu. Ini contohnya ya. Realnya nanti teman-teman lihat di laporan keuangan emiten, laporan keuangan perusahaan ini akan teman-teman lihat. Konsep dasarnya sama ya. Neraca itu adalah penjumlahan antara modal dan hutang ya. Perusahaan ini asetnya bersumber dari modal apa bersumber dari hutang? Itu yang ingin dijawab oleh investor. Nah, di sini dilihat ya, yang pertama kan aset lancar nih. Teman-teman lihat aset lancar tuh apa aja komponennya gitu ya. Ada kas dibayar, ada kas dan setara kas, ada piutang pihak ketiga, ada persediaan, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Ini detail banget ya, yang teman-teman akan saksikan langsung kalau teman-teman membaca laporan keuangan. Laporan keuangan pasti isinya seperti ini. Gitu ya. Aset tidak lancar ada apa aja? Ada aset tetap, ada aset pajak, aset tidak lancar lainnya ya. Nah, dari sini. Kemudian di laporan keuangan teman-teman pasti akan melihat dua periode. Periode sekarang sama periode sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan analisis horizontal ya. Jadi periode sekarang sama periode sebelumnya. Kemudian jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail
dari masing-masing transaksi ini, teman-teman bisa lihat di catatan kakinya di nomor-nomor berikut ini, ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 12 gitu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Kalau teman-teman ingin mengetahui perusahaan memiliki persediaan senilai 30 miliar, misal ya, atau di sini 30 juta, sini biasanya ada keterangan dalam jutaan rupiah gitu. Tapi di sini kita asumsikan 30 juta ya. Misalnya perusahaan punya persediaan senilai 30 juta, 30,141.260 juta misalnya. Ini isinya apa aja dari 30 juta ini? Nah, maka kalau kita ingin lihat lebih detail, silakan masuk ke catatan kaki, lihat nomor 5, poin nomor 5. Nanti ini akan dijelaskan lebih detail terkait item yang ada di sini. Gitu. Jadi catatan kaki ini menjelaskan detail dari masing-masing informasi di laporan keuangan. Nah, liabilitas juga sama ya. Jadi dari aset tadi itu sumbernya dari mana ya? Dari liabilitas atau dari ekuitas. Dari liabilitas kita bisa lihat ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang, sama ada ekuitas. Jadi pastikan kita sebagai investor saat menilai neraca perusahaan, pastikan perusahaan itu memiliki ekuitas yang lebih besar daripada hutang. Ini syarat pertama nih, kalau kita ingin menilai apakah perusahaan itu bagus atau enggak dari sisi neraca, ya. Nah, berikutnya kita akan melihat laporan laba rugi ya. Jadi laporan laba rugi ini adalah kita ingin menilai, kita ingin mengetahui apakah perusahaan itu mampu menghasilkan keuntungan atau enggak. Mampu menghasilkan keuntungan atau enggak. Jadi logikanya ketika perusahaan memiliki aset yang besar yang sumbernya dari modal, artinya perusahaan ini punya mesin ya, punya mesin untuk menghasilkan keuntungan. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, mampu nggak perusahaan mengelola asetnya, mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan? Mampu nggak? Nah, itu cara tahunya bagaimana? Kita harus lihat dari laporan laba rugi ya, karena banyak perusahaan yang sangat besar, yang asetnya besar, tapi ternyata keuntungannya tipis ya, keuntungannya sedikit ya. Contohnya apa? Banyak ya perusahaan-perusahaan BUMN misalnya, kemudian POS ya, tahu POS, PT POS Indonesia, itu perusahaan BUMN dengan aset paling besar ya. Kenapa? Karena dia punya tanah, punya bangunan gitu ya, asetnya banyak banget di seluruh Indonesia ini. Tapi labanya tidak sebanding ya, laba bersihnya ini tidak sebanding sama aset yang dimiliki gitu. Nah, jadi kita sebagai investor juga harus melihat ya, perusahaan ini mampu nggak menghasilkan keuntungan. Coba aja teman-teman kalau belanja online, yang dipakai pengirimannya apa pakai pos atau pakai yang lain gitu ya. Artinya kan, padahal pos itu asetnya sangat banyak ya, tantangannya sangat besar PT Pos Indonesia ini. Nah, berikutnya ya, apa aja sih laba rugi ini isinya ya? Inti dari laba rugi ini adalah berapa besar pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, berapa besar penjualan, dikurangi beban-beban, sehingga menghasilkan keuntungan bersih. Gitu. Jadi laporan laba rugi ini intinya seberapa besar perusahaan bisa menghasilkan keuntungan. Intinya itu ya. Jadi laporan keuangan yang menggambarkan hasil kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode, misalkan 1 tahun. Dalam laporan laba rugi dapat dilihat kegiatan operasional yang meliputi penjualan produk, biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pendanaan, dan biaya pajak ya. Jadi penjualan produk ini adalah pendapatan, biaya-biayanya itu ada 4 komponen ini ya. Biaya perusahaan itu ada 4 komponen biasanya. Ada biaya produksi, ada biaya administrasi atau biaya umum atau biaya pemasaran, ada biaya bunga, ya biaya pendanaan, atau biaya pajak. Jadi ini adalah pengurangnya, ini penambahnya, ini pengurangnya. Ingat ya. Kira-kira seperti itu. Nah, isinya apa aja? Jadi ingat aja laporan keuangan, laporan laba rugi itu ingin mengetahui seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini goalnya ya. Ini goalnya seberapa besar laba bersih yang dihasilkan perusahaan. Datangnya dari mana? Untuk menghasilkan laba bersih, syarat pertama perusahaan harus mampu menjual produk. Oke? Syarat pertama perusahaan harus mampu menjual produk. Nah, jadi makin banyak penjualannya, makin besar pemasukannya. Ya. Karena ada perusahaan-perusahaan yang misalnya kayak sekarang nih,
banyak perusahaan yang tergerus ya pendapatannya akibat PPKM, PSBB ya, akibat pandemi. Dia perusahaan nggak bisa beroperasi. Contoh, perusahaan yang paling bagus pun sekelas Unilever ya. Unilever itu di seluruh dunia mengalami penurunan ya akibat pandemi. Bukan secara langsung dari pandeminya, tapi dari kemampuan orang beli barang ya. Gara-gara pandemi orang-orang kan sulit secara ekonomi gitu ya. Jadi dia nggak belanja, menahan pengeluaran ya. Nah, Unilever ini kan brandnya mahal-mahal gitu. Jadi dia orang-orang lebih milih kayak sabun misalnya. Teman-teman mau pilih sabun yang mahal apa mau sabun yang murah gitu. Kalau teman-teman lagi kondisi uangnya lagi banyak gitu, pilih sabun mahal versi Unilever. Tapi kalau lagi pandemi ya, lagi sedikit pendapatan ya akan pilih yang murah ya di luar Unilever. Jadi itu kan artinya perusahaan nggak mampu jual ya. Gitu. Jadi perusahaan yang sehat ini syarat yang pertama adalah perusahaan mampu menjual ya. Dari sisi laba rugi, perusahaan mampu menjual barang, ya, mampu jualan dia. Nah, berikutnya setelah ada pemasukan, maka akan ada beban, ya. Beban pertama itu adalah HPP, harga pokok penjualan atau beban produksi. Jadi untuk menghasilkan sebuah produk gitu ya, itu biaya produksinya berapa? Nah, itu jadi dikurangi beban ini, ya. Maka beban pengurang yang pertama itu adalah HPP, harga pokok penjualan, atau COGS bahasa kerennya. Cost of goods sold. Sales dikurang COGS, ini namanya adalah laba kotor. Gitu ya. Jadi laba kotor ini adalah selisih antara penjualan sama biaya produksi. Kemudian ada biaya lagi nggak dari sisi perusahaan? Ada ya, biaya operasional. Gitu, biaya operasional ini biaya apa aja? Semua yang berkaitan sama operasional perusahaan. Marketing, apalagi tadi tenaga kerja ya, iklan, kemudian beban-beban lainnya gitu. Jadi beban-beban yang berhubungan sama operasi ini dikeluarkan dari sisi ini ya. Jadi laba kotor dikurang beban operasi, ini namanya adalah laba operasi. Keuntungan setelah dikurangi biaya-biaya ya, laba operasi. Nah, jadi pastikan ini harus positif semua ya. Ini artinya perusahaannya sehat. Kalau perusahaannya nggak sehat, ya biasanya di sini udah negatif nih. Kalau misalnya dari laba operasinya udah negatif, ya negatif, itu artinya bebannya sangat besar antara beban di COGS atau beban di operating expense ini ya, beban operasinya. Jadi kita sebagai investor harus lihat lagi nih, ini perusahaan pengeluarannya kemana aja ya. Jadi kalau kita ingin melihat laporan keuangan perusahaan itu sama persis kayak keuangan kita gitu ya. Kita ini kalau setiap bulan dapat duit kita itu mau dipakai kemana ya? Apakah habis dibelanjain atau disimpan gitu? Ada arus kasnya nggak? Ada yang ditabung nggak? Jadi kita ngelihat sisi keuangan perusahaan itu seperti kita melihat sisi keuangan kita sendiri ya. Perusahaan yang sehat itu adalah perusahaan yang mampu setiap bulannya atau setiap tahunnya atau setiap periodenya mampu menyisihkan laba bersih. Sehingga mampu menghasilkan laba bersih dan laba bersihnya ini menjadi arus kas ya. Itu perusahaan yang sehat. Jadi ini harus positif. Artinya duit masuk ke perusahaan. Kalau ini negatif artinya apa? Duit keluar ya dari perusahaan ya, rugi dia. Setelah ada laba operasi ya, laba operasional, maka biaya berikutnya yang dikeluarkan adalah biaya bunga. Jadi kalau perusahaan punya bunga, punya hutang ke bank, ya itu kan dia harus bayar bunga. Punya obligasi dan sebagainya, ini kan biaya bunga. Bayar dividen, ini juga dari sisi ini ya, laba operasi. Jadi beban biaya pendanaan istilahnya. Nah, barulah yang terakhir setelah dikurangin biaya ini namanya EBT, earning before tax atau laba sebelum pajak. Beban terakhir barulah dibayar beban pajak ya. Beban pajak. Sama kalau ada dividen untuk saham preferen, ini juga dibayar di sini. Jadi ini pendapatan dikurang biaya, muncullah laba bersih. Pastikan perusahaan yang kita beli itu memiliki laba bersih. Pastikan. Ini syarat utama definisi perusahaan yang bagus. Punya aset banyak, asetnya ini mampu dihasilkan atau mampu dipergunakan oleh perusahaan sehingga dia menghasilkan laba bersih. Ya, laba bersih inilah yang dicari oleh investor dalam bentuk bagi hasil keuntungan perusahaan ya, dalam bentuk dividen. Ya. Nah, nanti kalau teman-teman lihat laporan keuangan ya di sisi laba rugi, bentuk aslinya seperti ini. Ya.
Jadi tadi ya, kan ada namanya penjualan, ini perusahaan mampu jual barang nggak? Kemudian ada bebannya, beban HPP ya, atau cost of goods sold ini berapa? Ini dikurang ini kan jadinya laba kotor, gitu ya. Kemudian ada beban operasi ya, beban operasi itu ada apa aja? Ada beban penjualan, ada beban umum dan administrasi ya. Jadi total beban operasi ini sekian. Laba kotor dikurang beban operasi ini adalah laba operasional ya, atau laba usaha. Oke, masih ngikutin ya. Terus pengurangnya apa lagi? Pengurangnya adalah biaya bunga. Jadi beban bunga kalau ada perusahaan punya utang ke pihak lain ya, atau ada pokoknya beban keuangan di sini intinya ya. Selisih kurs misal perusahaan kan misalnya nih bahan bakunya pakai dolar gitu ya, sedangkan dijualnya pakai rupiah. Ketika dolar naik gitu itu kan rugi ya. Nah, kerugiannya itu dicatat di mana? Di sini ya, di beban keuangan. Gitu. Kalau dapat untung kurs, bagus ya. Kayak misalnya perusahaan tambang. Perusahaan tambang itu kan mereka biaya produksinya ini dalam bentuk rupiah, tapi begitu dijual ke luar negeri, itu kan dalam bentuk dolar ya. Nah, itu keuntungannya sangat besar. Tapi apakah masuk ke sini? Keuntungan dari selisih kurs itu dari mana? Dari sini gitu. Dolar naik, untungnya 2 kali lipat ya. Dolar naik, kemudian harga batu baranya naik, wah ini untungnya jadi berlipat-lipat. Belakangan ini perusahaan batu bara ya yang lagi naik daun nih ya, khususnya di nikel ya. Karena teman-teman lihat nggak berita terbaru industri nikel kita ya? Kita tuh mau membuat kemarin bulan ini diresmikan ya, BUMN Holding Industri Baterai Indonesia. Itu sampai ditakutkan di seluruh dunia ya. Kenapa? Karena cadangan nikel kita itu sangat-sangat besar gitu. Kalau kita mampu ya, mampu memproduksi sendiri baterai untuk mobil listrik ya, kita akan menjadi salah satu negara yang adidaya ya, punya kekuatan gitu. Kemarin lihat berita ya, ternyata kita ditekan sana sini ya supaya nggak jalan itu smelternya ya. Teman-teman lihat berita tentang smelter di Gresik, ini nggak jalan-jalan. Itu kalau jalan ya, kalau jadi itu akan jadi penghasil mengolah biji nikel jadi litium ya, jadi baterai. Itu luar biasa banget kalau bisa berhasil ini pengolahan nikel. Nah, jadi setelah ada beban keuangan, maka beban terakhir ada beban apa lagi? Beban terakhir adalah pajak ya. Jadi perusahaan harus ya wajib ya bayar pajak gitu. Kalau perusahaan mau IPO, teman-teman mau go public nih, biasanya penjamin emisi itu pertanyaan yang akan ditanya adalah mana laporan pajaknya? Ada nggak laporan pajaknya ya? Udah ikut tax amnesty belum? Karena kalau perusahaan nggak ada laporan pajak, kalau dia mau IPO ya, itu bakal dicecar pertanyaan ya, kemana pajaknya? Jadi pajak ini wajib dibayar oleh perusahaan, kewajiban warga negara ya. Nah, jadi semua pendapatan dikurangi semua biaya, muncullah laba bersih gitu. Ini total keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu periode. Dalam satu periode, ingat ya, bisa 1 tahun, bisa 1 kuartal. Karena laporan tahunan, laporan keuangan itu ada 2. Ada laporan per kuartal sama laporan tahunan, ya. Jadi kalau laba rugi ini syaratnya dia harus 1 periode selesai, teman-teman. 1 periode selesai, artinya misalnya nih laporan keuangan kuartal ya dari Januari sampai Maret. Jadi itu harus selesai sampai Maret. Baru bisa dilihat ini berapa banyak laba atau kerugian yang dihasilkan oleh perusahaan. Berbeda dengan neraca. Neraca itu tidak perlu harus 1 periode selesai. Neraca itu sudah menggambarkan semua yang dihasilkan, semua aset milik perusahaan dalam waktu tertentu, dalam waktu kebelakang. Gitu. Jadi kita bisa lihat neraca itu kayak potret, teman-teman. Bisa bayangin potret kita kalau ngambil foto, jepret, itu kan langsung kelihatan, langsung menggambarkan berapa harta kekayaan perusahaan. Berbeda dengan laba rugi. Laba rugi ini ibarat video. Bisa bayangin video? Video itu kan ada startnya sampai ada finishnya. Startnya berapa menit, ya detik ke 0, finishnya kan di menit ke 1 misal gitu. Jadi ada periode selesai baru jadi sebuah video gitu ya. Nah, laba rugi juga seperti itu. Harus selesai 1 periode baru kelihatan muncul informasi mengenai laba rugi ya. Kira-kira ini poin pentingnya harus teman-teman pahami. Terakhir, arus kas ya. Arus kas ini apa sih? Arus kas ini adalah untuk melihat bagaimana
laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu masuk nggak jadi arus kas, masuk nggak ke dalam perusahaan. Karena banyak perusahaan yang mengklaim punya aset sangat besar, pendapatannya besar, ya laba bersihnya besar, tapi ternyata laba bersihnya ini nggak masuk jadi arus kas. Nah, kita sebagai investor ya dirugikan ya, bukannya dirugikan ya, penuh tanda tanya dong, kemana ini laba yang udah dihasilkan segini banyak kok nggak jadi arus kas di perusahaan, gitu ya. Jadi laporan perusahaan arus kas ini ibarat dompet gitu ya. Berapa banyak uang yang masuk sama uang yang keluar di sisi perusahaan, gitu. Jadi kalau kita lihat definisinya, laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan posisi kas sebagai akibat dari penerimaan dan pengeluaran kas ya selama periode tertentu. Ini juga sama, harus satu periode ya, harus selesai periodenya. Laporan arus kas juga menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar dari kegiatan operasional, investasi dan pembiayaan perusahaan. Jadi kalau kita lihat uang masuk dan keluar dari perusahaan itu kemana aja, ya itu dibagi menjadi 3. Jadi format arus kas itu dibagi menjadi 3 ya. Penyebab uang bisa masuk sama uang bisa keluar dari perusahaan itu penyebabnya cuma 3. Yang pertama, akibat kegiatan operasional. Jadi ya ketika perusahaan berjualan gitu ya, melakukan aktivitas bisnisnya, ada laba bersih masuk, menghasilkan keuntungan, labanya itu akan masuk dari sisi ini. Ya. Jadi idealnya ini harus positif. Jadi arus kas dari kegiatan perusahaan. Bentar. Idealnya ini harus positif ya. Artinya apa? Semua keuntungan, semua laba bersih yang muncul di mana? Di laporan laba rugi ya, di laporan laba rugi, laba bersihnya itu akan masuk ke sini. Kalau dia positif itu artinya ya perusahaan dapat untung. Kalau dia negatif itu artinya perusahaan rugi ya. Nah, kerugian ini kan harus dibayar gitu. Dari arus kas bagaimana ya? Berikutnya, penyebab kedua adalah kenapa uang bisa masuk, bisa keluar dari perusahaan. Ini arus kas dari sisi kegiatan investasi. Jadi kalau kegiatan investasi ini, misalnya kayak perusahaan beli aset ya. Ketika perusahaan beli aset itu kan uang keluar. Nah, ketika uang keluarnya itu dari sisi apa? Ya, dari sisi arus kas kegiatan investasi. Contoh, kayak Facebook ya, atau ya kayak Facebook mengakuisisi Instagram ya, atau Facebook mengakuisisi WhatsApp ya. Facebook tuh waktu IPO harga sahamnya cuma $25 loh, teman-teman, per lembar tahun 2012. Sekarang tahu nggak harganya berapa? $350 ya per lembar saham. Karena Facebook itu sekarang perusahaan media yang sangat-sangat besar ya. Kemarin baru aja dia menyentuh kapitalisasi $1 triliun ya, 1 triliun kapitalisasinya. Nah, ketika Facebook ini mengakuisisi atau membeli Instagram atau dia membeli WhatsApp, ya, itu kan duit keluar. Nah, keluarnya ini dari sisi apa? Menurutmu kita pergi habis sholat Jumat atau jam berapa? Keluarnya dari sisi kegiatan investasi, ya. Jadi ini duit keluar. Idealnya itu adalah perusahaan keluar duit untuk berinvestasi. Artinya nanti di masa mendatang investasi ini akan membawa arus kas ya. Kalau misalnya dari sisi investasi ini positif, artinya apa? Kalau perusahaan dapat pemasukan nih, duit masuk dari sisi kegiatan investasi, ini artinya perusahaan jual aset ya. Jadi kalau perusahaan jual aset, ini perusahaan akan masuk nih pendapatannya ya, arus kasnya nambah. Jadi penambahannya di sini. Yang ketiga ya, ini adalah keluar masuknya uang dari sisi pendanaan. Ini dari pihak ketiga ya. Misal nih kayak ke bank, perusahaan bayar bunga gitu ya, atau melunasi hutang, atau melunasi obligasi ya, atau kepada investor ya, perusahaan melepaskan saham baru. Ketika perusahaan melepaskan right issue, itu kan duit masuk. Duit masuknya ini dari sisi mana? Dari sisi arus kas kegiatan pendanaan. Jadi ini ditambah ini harus positif. Artinya duit masuk ke perusahaan ya. Kalau di sini negatif, artinya duit keluar dari perusahaan. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat detailnya ya, arus kas itu apa aja sih ya? Dari kegiatan operasi ini kita bisa lihat dari sini ya.
pengumpulan kas dari konsumen ya akibat menjual produk, kemudian pembayaran ke supplier ya, kemudian arus kas keluar, pembayaran bunga sehubungan dengan operasional, pembayaran pajak tunai ya. Dari kegiatan investasi ya, kita beli aset gitu ya, atau kita jual aset. Kayak sekarang perusahaan jalan tol ya, lagi kesulitan infrastruktur ya, Waskita Karya, PT PP, Adikarya, itu kesulitan ya. Kenapa? Karena ya utangnya sangat banyak gitu. Jadi cara dia untuk mengatasi utang tersebut bagaimana? Dia harus jual jalan tolnya. Jalan tol yang dia punya itu harus dia jual. Dia kan bisnis jalan tol dan sebagainya. Kalau harus kasih kegiatan pendanaan ya yang semua berhubungan dengan tadi ya, dengan bank atau investor atau pemberi pinjaman. Jadi ini ya intisarinya ya. Kalau kita sebagai investor tuh kalau mau lihat ini detailnya nih. Jadi kalau teman-teman mau lihat laporan keuangan aslinya, ini harus kas keuangan bentuknya seperti ini ya. Yang terakhir harus kita lihat adalah pastikan perusahaan memiliki arus kas yang positif. Nah, kegunaannya apa ya? Perusahaan bisa melihat laporan kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas, kemampuan membayar dividen dan kewajiban lain, melihat penyebab antara laba bersih dengan arus kas ya dan aktivitas operasional. Jadi tujuannya ini perusahaan punya aset banyak ya, bisa jualan. Nah, dari hasil penjualan ini, dari laba bersih ini masuk nggak jadi arus kas? Ketika dia masuk jadi arus kas, kita sebagai investor nanti akan berhak memperoleh dividen di masa mendatang. Harus urutannya begitu, ya. Nah, jadi intinya bagaimana? Ya tadi ya, kita harus tahu gimana caranya melihat neraca, kita sudah tahu gimana caranya melihat laba rugi, kita sudah tahu gimana caranya melihat arus kas. Nah, sekarang prakteknya. Nanti teman-teman kalau sudah jadi investor, ya, gimana sih kita bisa mendapatkan datanya? Data terkait dari semua yang ada di bursa gitu ya. Saya akan coba share website Bursa Efek Indonesia. Apakah sudah terlihat? Jadi nanti ini juga penting buat teman-teman yang akan butuh data ya. Jadi kalau mau dapat data ini kemana lihatnya? Data laporan keuangan khususnya. Teman-teman bisa buka website idx.co.id di sini. Begitu teman-teman buka, teman-teman akan tampil ke sini ya, akan terlihat ini. Berikutnya teman-teman masuk ke perusahaan tercatat di sini. Ya, yang ini nih. Setelah masuk ke perusahaan tercatat, di sini semua informasi teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau lihat prospektusnya Bukalapak, di sini ada gitu ya, semuanya ada. Nah, sekarang kita lagi membahas tentang laporan keuangan. Gimana caranya kita bisa memperoleh laporan keuangan semua perusahaan yang ada di Bursa Efek. Caranya di sini, ya. Masuk ke perusahaan tercatat, kemudian masuk ke laporan keuangan dan tahunan. Kita klik ini ya, kelihatan ya? Klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua ya, teman-teman mau cari apa aja gitu. Laporan keuangan ada dua, ada laporan tahunan sama laporan kuartal ya. Nah, di sini saya akan coba contoh laporan tahunan ya. Bisa pilih saham atau obligasi ya. Ya kita masukin saham. Apa nih perusahaan yang teman-teman tahu? Misalnya saya mau masukin Bank Mandiri. Bank Mandiri ya. Oh ini kita ketik Bank Mandiri, langsung muncul di sini. Berikutnya kita mau lihat tahun berapa ya. Kita masukin aja. Karena tahun 2021 belum selesai, maka kita masukin tahun 2020 ya, tahun sebelumnya, tahun kemarin. Ini udah ada nih, udah muncul. Kita tekan cari. Nanti di sini teman-teman bisa lihat ya laporan keuangannya. Ya, kita klik aja, langsung muncul di sini informasinya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Nanti ini semua teman-teman bisa cek nih. Kalau laporan tahunan tuh biasanya bentuknya bagus ya, karena ini adalah audit dari pihak ketiga. Kalau laporan kuartal itu dia tidak diaudit ya. Jadi kalau nggak diaudit ya, kalau nggak diaudit bagaimana? Apakah keamanannya bisa ini? Jangan khawatir ya.
keamanannya tetap sama. Kenapa? Karena laporan tahunan itu merupakan akumulasi dari kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Gitu. Nah, ini laporan tahunannya, teman-teman bisa cek. Banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan. Ya. Tapi kalau mau lihat laporan keuangan yang benerannya bagaimana? Biasanya di paling bawah. Paling bawah sini. Ini ada 1000 halaman ya. Ini isinya daging semua gitu, informasi semua. Nah, ini. Ini informasi yang mau kita lihat kalau ingin melihat kesehatan dari perusahaan. Teman-teman bisa cek. Nah, ini ya. Ini EY, auditornya, Ernst Young. Teman-teman kalau lihat auditornya EY, ini salah satu the Big Four ya. EY, kemudian PwC, dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ingin melihat aset ya, contoh di neracanya nih, Bank Mandiri. Ini perusahaan memiliki aset senilai 24 triliun ya. Ini kan 24 nih. 24 juta tambah nolnya 6 gitu, 24 triliun. Dan ya betul ya. Ya 24 triliun, nolnya 12 ya, 0,12 triliun kan. Jadi segini, ini asetnya bisa kita lihat sama persis dengan yang tadi udah kita pelajari ya. Nah, mungkin yang teman-teman perlu perhatikan adalah kalau kita ingin mengetahui ini keuntungannya atau ini detailnya dari sekian ini kemana informasi detailnya, teman-teman bisa cek di sini gitu ya. Contoh nih, kita ingin lihat perusahaan memiliki cash senilai 24 triliun. Cash-nya ini dalam bentuk apa aja ya? Kita bisa cek di catatan kakinya ya. Berapa tadi? 63B ya, 2C, 2G sama 63B. Kita langsung aja masuk ke 63B. Ini nomor 2 nih. Ini nomor 16. Kita cek aja langsung ya ke nomor 63. Jadi begitu cara melihatnya ya. Kalau teman-teman udah tahu cara membaca laporan keuangan, ini akan sangat mudah nih buat teman-teman untuk menganalisis apakah perusahaan yang kita beli itu adalah perusahaan yang bagus atau enggak. 63, wah cukup panjang ya. Cukup panjang juga perjalanan ke nomor 63 nih. Ini nomor 57. Bentar. 3 lagi. Nah, ini udah nomor 60 ya. 61, 62, 63. Nah, ini ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui lebih detail dari laporan keuangan, kita masuk aja ke catatan kakinya di nomor 63 ya. Kalau kita tadi ngomongin tentang cash gitu. Semua informasinya teman-teman bisa lihat nanti ya. Semuanya bisa teman-teman lihat. Nah, itulah manfaat dari laporan keuangan perusahaan ya. Saya rasa seperti itu. Semoga Bapak dan Ibu, teman-teman, sahabat investor bisa memahami ya bagaimana sih caranya melakukan analisis fundamental. Jadi ini adalah bagian pertama ya. Ini sebenarnya masuk dalam kategori kelas mahir fundamental ya. Terdiri dari 3 kelas. Yang pertama itu adalah teman-teman akan membaca cara membaca laporan keuangan dan cara memperoleh laporan keuangan. Ini yang udah kita bahas sekarang. Nanti besok teman-teman akan membahas kalau misalnya berkelanjutan ya. Di level 2 kita akan bicara tentang rasio-rasio penting ya. Rasio-rasio penting yang bisa kita lihat untuk menilai apakah perusahaan ini bagus atau enggak. Nanti di bagian yang ketiga kita bicara valuasi. Bagaimana caranya menentukan apakah saham ini mahal atau murah ya dari sisi fundamental. Saya rasa itu ya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator ya. Jadi untuk waktu dan tempatnya dipersilakan dikembalikan. Moderator, terima kasih. Terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Lalu sebelum lanjut ke pemateri kedua, di sini ada juga Ibu Endang. Selamat pagi Ibu. Terima kasih kepada Ibu Endang yang sudah hadir menemani kami pada acara hari ini. Lalu selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat.
Ada yang terhormat Bapak Surya Dharma Hakim selaku Pits PT Sekuritas Cabang Balikpapan untuk menyampaikan materi kedua. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman KSPM dan teman-teman Politeknik Negeri Balikpapan. Selamat pagi kepada Bu Endang, Mas Aldi. Mungkin saya izin untuk share screen ya. Tadi udah belajar nih caranya. Nampaknya nggak mau dibesarkan. Screen saya sudah kelihatan? Aduh. Sudah Pak, sudah terlihat. Oke, kita hari ini kita akan membahas analisa fundamental ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldi bagaimana sih caranya kita melihat laporan keuangan dan membaca laporan keuangan sampai kita cek di website Bursa Efek Indonesia gitu. Nah, ini analisa saham itu ada dua, yakni fundamental dan teknikal. Hari ini kita akan membahas tentang fundamental. Nah, mungkin next time kita akan membahas tentang teknikal. Dan analisa fundamental sama analisa teknikal ini kedua komponen ini sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui perusahaan apakah perusahaan itu layak untuk kita beli atau tidak gitu kan. Untuk analisa teknikalnya itu kita akan mempelajari apakah harga sahamnya saat ini itu sudah bisa kita enter buy atau tidak gitu. Nah, itu yang menentukan kapan belinya itu dari segi analisa teknikal. Sedangkan untuk analisa fundamentalnya kita menentukan perusahaan mana yang akan kita beli berdasarkan fundamental untuk investasi jangka panjang gitu kan. Lalu analisa fundamental ini tentang kondisi ekonomi pastinya. Kalau kita sudah fundamental itu kita akan tentang ekonomi, kita harus aware tentang ekonomi, mau itu global ataupun domestik gitu. Terus kita juga harus pelajari tentang industrinya, baru kondisi perusahaannya. Jadi ada tiga yang kita akan pelajari tentang ekonomi, industri, sama perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut under value atau tidak? Ini di teman-teman layarnya kedip-kedip juga atau tidak?
Waduh, Di saya hitam Bapak, nggak ada kelihatan. iya bentar. Saya coba share screen kembali. Ini Pak sudah kelihatan. Eh, saya izin live dulu ya, nanti saya masuk lagi. Karena share screen-nya agak bermasalah ini. Baik Pak. Untuk pesertanya silakan absen di link. Saya ingatkan kembali untuk peserta silakan absen di link yang sudah dikirim. Oke, sudah terlihat screen-nya? Sudah, Mas. Oke. Sudah terlihat. Jadi analisa fundamental ini kita analisa tentang kondisi ekonomi, industrinya, kondisi dari perusahaannya untuk menghitung nilai intrinsik suatu saham tersebut gitu. Nah, apakah saham ini bisa dikatakan under value, fair atau over value gitu? Jangan sampai kita beli perusahaan untuk investasi jangka panjang yang sudah over value gitu, sudah mahal harganya. Jadi kalau kita berbicara tentang fundamental itu kita nanti akan berbicara tentang perbandingan antara perusahaan gitu. Jadi analisa fundamental ini menitik beratkan pada data-data rinci penting pada laporan keuangan perusahaan seperti laba rugi, resiko, sama pertumbuhan, posisi persaingan perusahaan untuk perhitungan apakah laba perusahaan yang diapresiasi oleh pasar itu akurat atau tidak gitu. Itu adalah tentang analisa fundamental. Pertama analisa ekonomi, industri, sama analisa perusahaan. Kenapa sih kita pentingnya tentang analisa ekonomi gitu? Analisa ekonomi tentang pasar itu kita bertujuan untuk keputusan mengalokasikan dana kita itu kemana gitu, investasi dalam negeri ataupun luar negeri. Ini kita juga aware tentang highlight
global market sama domestik gitu. Sedangkan di teman-teman juga akan mendapatkan informasi mengenai kondisi market global sama domestik itu setiap paginya gitu melalui tim riset MNC gitu. Jadi yang kedua itu adalah analisa industri. Berdasarkan analisa ekonomi, tadi kita sudah menganalisa ekonominya. Mana nih tempat yang mana, instrumen investasi apa yang akan kita jadikan tempat untuk berinvestasi dana kita untuk jangka panjang, gitu kan. Nah, yang kalau sudah kita tentukan itu, baru kita milih jenis-jenis industri apa yang menguntungkan dan mana yang tidak berprospek baik. Jadi banyak sekali industri, ada 9 industri yang diakui oleh pasar modal gitu. Nanti ada contohnya industrinya apa aja. Setelah kita analisa industrinya, barulah kita analisa perusahaannya. Apakah berdasarkan analisa industri itu tentu perusahaan-perusahaan mana yang industrinya terpilih dan berprospek baik untuk kita investasikan. Jadi ada 3 bahan nih. Jadi kita kalau analisa ekonomi kita harus PDB-nya lagi, pendapatan domestik brutonya, kita aware dengan inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, sama kebijakan pemerintah. Justru kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh akan tentang pasar gitu, pasar domestik gitu. Itu kan karena jika pemerintah mengeluarkan kebijakan kayak kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM atau adanya COVID-19 gitu kan. Harga saham walaupun perusahaannya itu sehat, walaupun perusahaannya itu dari segi laporan keuangan itu bagus semua, tapi harga sahamnya semuanya turun karena ini suatu wabah gitu kan. Terus dari kebijakan pemerintah juga mengenai PSBB dan pengurangan jam kerja gitu. Kalau pengurangan jam kerja otomatis tingkat efektivitas untuk kita bekerja di suatu perusahaan itu juga akan menurun dan seperti itu. Jadi kebijakan pemerintah itu kan ada 2 nih, ada fiskal sama moneter. Jadi ada yang kalau kebijakan fiskal itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengarahkan ekonomi suatu negara yang mengeluarkan belanja pemerintah sama pendapatannya, apakah untuk memajukan pertumbuhan ekonomi gitu. Yang kedua ada moneter, kebijakan untuk menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar. Jadi kayak saat ini BI rate kita juga ditahan di angka 3,5% gitu. Itu adalah kebijakan dari pemerintah untuk dari segi moneter. Nah, terus industri apa aja sih yang klasifikasinya industri di Indonesia ini? Jadi standar pengelompokan industri di Indonesia itu ada Jakarta Stock Exchange Central Industry Klasifikasi atau biasa disingkat dengan JSIKA, itu ada 9, yakni industri pertanian, pertambangan, industri dasar, bahan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, konstruksi, properti, infrastruktur. Jadi ada bagian-bagian yang masing-masing industri yang di Indonesia gitu kan. Nah, terus analisa perusahaan kan kita sudah lihat dari segi global market sama domestiknya. Terus kita sudah ke industrinya, apa aja industri yang mau kita pilih. Barulah kita masuk ke analisa perusahaan gitu. Analisa perusahaan ini tahap ketiga dalam analisa fundamental secara top down gitu. Jadi di analisa perusahaan ini kita akan menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang kita inginkan. Perusahaan mana pada industri terpilih yang mampu menawarkan keuntungan bagi kita? Terus saham-saham perusahaan manakah di industri yang kita pilih yang paling menguntungkan bagi investor?
saham mana yang di industri kita pilih under value, layak untuk dibeli atau sudah saatnya untuk dijual. Itu di analisa perusahaan, yakni tentang analisa fundamental tadi gitu. Jadi kalau analisa fundamental itu tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aldi, itu ada kita belajar tentang laporan keuangan gitu. Net income, cash flow balance. Nah, ini laporan keuangan, catatan informasi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai kita mau investasi jangka panjang, kita analisa fundamental, kita membeli perusahaan yang tidak sehat, membeli perusahaan yang tidak mendapatkan keuntungan atau asetnya tidak bertumbuh. Dan asetnya bertumbuh itu juga kita harus lihat lagi. Pertumbuhan aset itu dari apa? Apakah dari return kekayaannya dia atau dari hutangnya gitu kan. Nah, barulah kita setelah kita melihat laporan keuangan tadi, barulah kita masuk ke financial ratio. Jadi ada 5 rasio keuangan, yakni probabilitas, likuiditas, solvency, activity, sama market ratio. Mungkin di sini kita nggak akan pelajari ke semua rasio tentang laporan keuangan gitu. Yang bisa saya notice ke teman-teman itu yang diperhatikan adalah ROA. Return on asset-nya gitu. Berapa sih keuntungan dia terhadap pengelolaan asetnya. Semakin tinggi ROA itu semakin bagus perusahaan dalam mengelola asetnya. Berarti dia semakin bagus dalam pengelolaan hutangnya gitu. Karena aset kan terdiri dari kekayaan sama hutang gitu kan. Baru kita perhatikan equity-nya lagi. Nah, di sini kita juga yang dari probability itu biasanya saya menggunakan ROA sama ROE gitu. Yang kita sedikit nanti kita bahas. Kenapa sih kita ROA sama ROE? Habis itu kita juga PER, PBV itu juga hal penting yang harus kita perhatikan dalam kita memilih saham berdasarkan rasio. Nah, price book value sama price earning ratio itu juga kita nanti akan pelajari itu. Sama yang terakhir itu biasanya saya akan memantau debt equity rasionya, DER-nya dia. Jadi berapa sih kemampuan dari perusahaan itu untuk membayar dan menyelesaikan hutangnya gitu kan. Nah, jadi rasio ROA itu kan dari return net income berbanding dengan aset gitu kan. Jadi semakin tinggi ROA suatu perusahaan itu semakin efisiensi dalam memanfaatkan aktifanya untuk memperoleh laba sehingga nilai perusahaannya itu meningkat. Jadi kalau kita nanti melihat suatu perusahaan di pasar modal yang kita lihat itu ROA sama ROE. Apakah dia semakin bertumbuh atau tidak net income-nya. Jadi seberapa besar sih efisiensi perusahaan itu dalam mengelola modal sendiri sama asetnya gitu kan. Jadi kalau nanti kita masuk ke sistem aplikasi MNC di mana kita nggak perlu lagi ngitung net income perusahaannya ini berapa, terus total asetnya dia berapa, itu kita tidak perlu hitung. Di sistem MNC itu kita sudah disajikan ROA sama ROE gitu. Jadi kita tinggal membandingkan aja perusahaan mana yang ingin kita beli gitu kan. Nah, sama DER. Debt equity, total debt equity berbanding sama equity gitu. Debt ratio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Jadi semakin banyak
semakin besar DER-nya, itu perusahaan jadi semakin besar DER-nya itu perusahaan juga kurang bagus. Karena kalau kita berbicara DER pada perusahaan properti, itu akan nggak menarik di saat DER-nya itu tinggi gitu. Jadi berbeda dengan perusahaan perbankan. Dia ada yang menarik tentang DER ini gitu. Di DER ini, debt equity ratio ini kalau kita dalam perbankan, kalau di perbankan itu akan tinggi dia. Dia akan tinggi berbanding dengan perusahaan-perusahaan yang industri lainnya gitu. Karena kalau di bank itu kan dana nasabah adalah aset yang dapat dikelola untuk bank. Jadi itu hitungannya hutang. Jadi semakin besar dana nasabah, semakin besar DER-nya, maka semakin besar juga kepercayaan nasabah itu dalam bank tersebut. Nanti kita coba di sistem MNC gitu. Ini nggak perlu. Terus PER. PER ini price berbanding dengan EPS gitu. Bisa juga disebut dengan PE ratio gitu kan. Yang dihitung dengan cara membagi harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Jadi semakin tinggi PER-nya, itu perusahaan juga semakin bagus. Berarti keuntungan perusahaan untuk membandingkan perusahaan dengan PE ratio rata-rata perusahaan dalam kelompok industri yang sejenis. Jadi kalau kita berbicara dengan rasio keuangan, kita juga harus bandingkan dengan perusahaan yang sejenis. Nggak bisa kita bandingkan dengan perusahaan yang berbeda gitu kan. Sama PBV, price book value-nya. Jadi berapa sih harga perusahaan tersebut di pasar gitu? Berapa kali dari harga nilai bukunya gitu. Jadi suatu perusahaan itu juga ada nilai bukunya, apakah dia dalam kategori under value atau over value. Nah, sebelum kita masuk ke sistem, saya mengutip dari Pak Haritanu gitu. Keberhasilan bukanlah spontanitas, tapi suatu proses yang harus kita lalui. Selalu bekerja maksimal untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi mungkin pengantarnya di saya cukup segini. Ini kita akan masuk di mana sih kita mendapatkan laporan keuangan itu di sistem MNC Trade. Tadi juga Mas Aldi sudah menjelaskan tentang laporan keuangan, jadi mungkin cukup untuk pengantarnya gitu. Jadi di MNC Trade, itu kita bisa lihat di stock price. Di stock price ini banyak sekali yang kita bisa dapatkan informasinya gitu. Dari segi harga, pergerakan ini kalau teman-teman ngelihat angka yang di bid dan offer-nya ini bergerak karena saat ini sedang berjalan sedang berjalannya transaksi di pasar modal gitu kan. Dan ini selalu berubah-ubah. Nah, kalau kita sudah masuk stock price, itu kita masuk ke bagian finansial. Awalnya itu kan seperti ini. Nanti kita masuk ke finansial, laporan keuangannya. Ini kita bisa setting laporan untuk tahunan ataupun laporan untuk per kuartalnya. Nah, ini laporan tahunan 2020 pada saham Bank BRI gitu. Nah, ini yang saya katakan untuk nilai dari perusahaan kita nggak perlu lagi ngitung berapa besar sih PER-nya, berapa sih nilai bukunya.
Jadi PBV-nya 2,48. Bank BRI ini dinilai 2 kali lebih besar daripada harga yang saat ini diperdagangkan gitu. Harga saat ini adalah 2 kali lebih besar dari nilai bukunya. Jadi kisaran bukunya di 1.500-an gitu kan. Nah, untuk di sini kita akan melihat, di sini kita banyak sekali yang didapat, yakni dari total penjualannya dia, total sales-nya, apakah meningkat atau menurun pada setiap periode di tahun berjalan gitu. Ternyata di perusahaan Bank BRI ini setiap tahunnya total sales-nya juga dia meningkat. Maaf Mas Dharma, sepertinya yang terlihat masih PowerPoint, belum ke sistem. Ini? Ya, sudah terlihat. Nah, baik. Nah, ini yang tadi saya lihat, ini contoh dari laporan keuangan Bank BRI gitu. Jadi kita juga nggak perlu untuk membaca 1000 halaman tadi, karena di sistem sekuritas itu sudah menyajikan laporan keuangan yang simpel yang bisa kita untuk bahan acuan perbandingan dari setiap perusahaan-perusahaan industri yang mau kita beli, gitu kan. Di sini ada informasi EBIT-nya, ada net income, EPS, total asetnya dia berapa, total liabilities, terus total equity-nya, PER, PBV, DER, ROA, ROE, ini sudah tertera gitu di sistem sekuritas. Jadi kita tinggal membandingkan saja apakah perusahaan itu layak untuk kita beli atau tidak. Nah, ini yang saya katakan, DER perusahaan perbankan itu akan semakin tinggi. Karena aset itu kan kita tahu dari modal kekayaan sama hutang. Nah, hutang dia itu segini. Semakin banyak liabilities-nya, kalau untuk perusahaan perbankan, maka semakin besar juga kepercayaan nasabah kepada perusahaan bank itu. Gitu. Enggak afdal kita kalau untuk berbicara laporan keuangan kita tidak membandingkan. Karena kalau kita analisa berdasarkan laporan keuangan, kita harus bandingkan minimal 3 perusahaan pada sektor yang sama. Apakah perusahaan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, mana yang bisa kita investasikan gitu. Jadi kalau kita lihat harga Bank BRI itu di pasar modal di 3.860 untuk saat ini gitu kan. Berarti untuk 100 lotnya 300.080. Nah, ini kembali ke kita. Harga tersebut dalam kategori murah atau mahal gitu. Dengan DER-nya 6,48, dengan ROA-nya 1,2, ROE-nya 9. Jadi perbankan itu dinotis di ROE-nya ini, teman-teman. Semakin dia tinggi ROE dalam suatu perbankan, itu maka semakin bagus pengolahan asetnya. Gitu. Semakin bagus dalam keuntungan dalam pengolahan dari aset dia gitu. Nah, kalau kita bandingkan itu dengan Mandiri. Mandiri dengan harga 6.000, 2 kali lipat dari harga 2 kali lipat dari harga BRI gitu. 2 kali lipat dari harga BRI. Sedangkan PS book value-nya itu 1,5, berarti kisaran di area 4.000 untuk Mandiri ini nilai bukunya gitu kan.
ROA-nya dia 9. DER-nya 6, lebih rendah daripada Bank BRI tadi. Terus net income-nya kita perhatikan, net income-nya itu di 17. Jadi kalau kita bandingkan dengan BBRI, net income-nya dia 18.000 gitu. Ini satuannya billion ya. Jadi net income-nya 18, terus ROA-nya dia lebih tinggi, DER-nya lebih tinggi, berarti dana nasabah yang dikelola Bank BRI itu jauh lebih besar daripada sedikit lebih besar daripada Bank Mandiri gitu. Sedangkan net income-nya dia lebih tinggi gitu. Jadi di sini kita sudah bisa menyimpulkan apakah kita mau beli Bank BRI atau Mandiri gitu kan. Karena ini kita sudah dapat perbandingan. Jadi teman-teman kembali lagi, PBV-nya ini sudah 2,8 kali dari harganya, atau mau Mandiri yang masih 1,5 gitu. Dengan rasio perbandingannya seperti ini. Nah, kita sudah dapat nih, kita mau BRI atau Mandiri. Mungkin kita bandingkan satu perusahaan lagi, BRI, Mandiri, BBNI. Nah, BNI di harga 5.000, PBV-nya masih di bawah 1, 0,82. Sedangkan asetnya dia itu lebih kecil daripada Bank BRI sama Mandiri. Net income-nya juga lebih kecil, ROA-nya juga lebih kecil, ROE-nya juga lebih kecil. Jadi dari 3 perusahaan bank ini, itu kita sudah bisa ambil kesimpulan untuk memilih bank apa dari segi pendapatan dan return-nya dia gitu kan. Mau ke BNI, BRI atau Mandiri gitu. Nah, di sini juga dia per kuartalnya dia lebih menurun ya, ROA-nya dari 15,83 turun hampir setengahnya setiap kuartalnya untuk Bank BNI ini. Jadi prefer lebih ke perusahaan yang BRI tadi. Nah, berbeda dengan perusahaan yang lain. Misal Wika Konstruksi. Nah, kalau kita lihat perusahaan konstruksi, itu yang kita perhatikan adalah DER-nya dia. Berapa besar sih hutangnya, berapa kali dari kekayaannya dia. Nah, ini DER-nya ini justru untuk perusahaan selain non perbankan itu semakin kecil DER-nya, debt equity ratio-nya, maka semakin bagus perusahaannya. Gitu. Jadi kita nggak berbeda dalam menganalisa perbankan sama perusahaan kayak Wika dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini kita lihat PBV-nya. PBV-nya dia 0,71 gitu. Jadi harganya dia masih di bawah 1 kali. Jadi masih dalam kategori murah. Kenapa dia bisa masih ke dalam kategori murah? Mungkin tidak menarik pada ROA sama ROE-nya. Pertumbuhannya hanya 1 kali gitu dari equity-nya. Nah, kita bandingkan dengan perusahaan Adikarya. DER-nya jauh lebih tinggi. Asetnya dia jauh lebih kecil. Nah, PBV-nya itu 0,49 ya. Jadi masih di bawah 1 gitu. Jadi di laporan keuangan kita di laporan keuangan itu pada rasio kita hanya memperbandingkan di perusahaan mana yang mau kita pilih untuk kita investasikan jangka panjang. Setelah kita sudah ketemu sama perusahaan mana yang mau kita beli, barulah kita melihat teknikalnya. Seperti apa sih teknikalnya?
bagaimana sih, kapan sih waktunya yang tepat untuk masuk di perusahaan tersebut gitu. Nah, ini teman-teman yang kemarin saya sempat notice sistem kita itu ada namanya trader view. Jadi di trader view ini bisa kelihatan dari segi chart, banyaknya transaksi, banyak orang beli atau banyak orang jual. Nah, itu bisa dilihat di trader view ini. Jadi setelah kita melihat fundamentalnya, barulah kita analisa pembeliannya. Bagaimana kondisi pasarnya saat ini. Ternyata harga BRI untuk 52 minggu terakhir itu masih minus 10% YTD-nya. Jadi masih ada potensi untuk kembali lagi ke harga BRI di akhir tahun gitu. Jika laporan keuangan kedua, ketiganya itu menarik dan target dengan rencana dari Bank BRI, ada kemungkinan untuk kembali lagi harganya ke sebelumnya. Seperti itu. Jadi di sini juga bisa kita lihat ada statusnya, apakah saat ini real distribusi atau sedang akumulasi. Jadi setelah kita belajar tentang fundamentalnya, barulah kita bahas tentang teknikalnya, kapan waktu yang tepat untuk masuk. Mungkin itu dari saya tentang fundamental sama di mana sih kita mendapatkan sistem untuk melihat nengok sedikit tentang sistemnya MNC sekuritas gitu. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk acara selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Bapak Surya Darmajim atas pemaparan materinya. Selanjutnya, setelah kedua narasumber menyampaikan materinya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawabnya. Ya, teman-teman bertanya.
Ayo buat 5 orang pertama yang bertanya akan mendapatkan giveaway voucher pulsa 25.000. Ayo, nah masa nggak ada yang mau sih pulsa 25.000? Ini nggak ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya moderator bertanya ya. Kan tadi disebutin tuh ada analisis fundamental sama analisis teknikal. Perbedaan dari kedua analisis itu apa ya, Pak? Terus untuk bagusnya itu analisis fundamental atau analisis teknikal? Silakan kedua narasumber dijawab. Jadi mungkin saya langsung jawab ya. Nanti Mas Aldi bisa nambahkan. Jadi kalau ada dua nih analisa di pasar modal, ya, ini tentang fundamental sama teknikal. Kalau fundamental kita perbandingan antara rasio, kita baca laporan keuangannya dia per kuartal per tahunnya, kita baca sektor bisnisnya bagaimana ke depannya gitu, industrialnya gimana ke depannya. Itu untuk analisa fundamental. Ini lebih digunakan untuk kita investasi jangka panjang. Jadi beda alat, beda fungsi gitu. Beda alat, beda fungsi. Jadi kalau untuk teknikal itu kita biasa digunakan untuk kita mau trading atau kita mau jual beli saham, mau jangka pendek ataupun jangka menengah. Jadi ada macam-macam tipikal trader gitu. Ada yang one day trade, ada yang menitan, bahkan ada yang mingguan. Jadi beda-beda tipikal tradingnya gitu kan. Jadi lebih digunakan kalau kita mau trading itu lebih menggunakan analisa teknikal dari segi grafik, kita baca tentang moving average, jadi kebiasaan perusahaan kita pelajari bagaimana sih kebiasaan perusahaan itu pada grafiknya. Jadi beda fungsi untuk teknikal sama fundamental. Kalau fundamental itu lebih ke jangka panjang, kalau teknikal itu lebih ke trader gitu, trading gitu kan. Jadi yang mana yang mau kita gunakan? Apa sih? Kayak kemarin sudah sempat saya katakan di pertemuan sebelumnya, apa sih keinginan kita? Apakah kita mau jadi sleeping investor atau kita mau menjadi seorang trader? Kalau kita mau menjadi seorang trader, kita lebih mahirkan ke technical analysis gitu. Setelah kita mahirkan technical analysis, kita tahu kebiasaan perusahaan, cukup sedikit perusahaan aja yang kita analis teknikal itu. Jadi kita menunggu momentum untuk kapan beli sama kapan jual. Itu sih mungkin bisa ditambahin sama Mas Aldi. Ya baik, jadi intinya itu adalah
analisis fundamental itu untuk mengetahui mau beli apa, mau beli perusahaan apa, saham apa ya. Sedangkan analisis teknikal ini untuk mengetahui kapan belinya, gitu ya. Karena harga saham itu di pasar modal mengalami kenaikan dan penurunan, dia bergerak setiap hari, ya. Kalau itu kan artinya nilainya berubah. Sedangkan kalau nilai fundamental itu kan biasanya dia berubah kalau ada laporan tahunan atau laporan kuartal muncul. Gitu. Artinya ya kita sebagai investor paling nggak bisa memanfaatkan kedua hal ini ya untuk mengambil keputusan yang baik. Idealnya itu adalah kita bisa beli barang yang bagus, kita beli perusahaan yang bagus di harga yang murah. Idealnya seperti itu. Jadi makanya saya kalau ditanya mau belajar yang mana dulu, saya akan sarankan kalau bisa pahami dua-duanya gitu, karena bakal bermanfaat banget untuk investor apabila bisa memanfaatkan kedua ilmu ini, kedua teknik ini ya dalam berinvestasi. Saya rasa sih itu tambahan dari saya, tadi cukup lengkap ya yang sudah disampaikan oleh Mas Dharma. Silakan moderator. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini untuk peserta nggak ada yang mau nanya lagi? Kalau tidak ada, saya tutup sesi tanya jawabnya. Karena tidak ada peserta yang bertanya, saya tutup ya sesi tanya jawabnya. Selanjutnya, demikianlah dua materi yang telah dibawakan oleh Bapak Aldila Bandaro dan Bapak Surya Dharma Hakim. Kesimpulan yang saya dapatkan dari dua pemateri tersebut adalah cara membaca laporan keuangan dasar-dasar akuntansi, yaitu dilihat dari karakteristik, alat perbandingan, dan cara analisis.